Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa pagi bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, aku mempersembahkan kepadamu doa dan kerjaku selama hari ini. Berkatilah aku dan terangilah akal budiku, agar segala perbuatan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu dapat menurut dasar negara kami, yaitu Pancasila, dan mengasihi Engkau dan sesama kami, seperti diri kami sendiri. Amin. Baiklah, kita lanjutkan dengan mendengarkan renungan pagi hari ini. Renungan pagi diambil dari Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Tentang Cornelius dan Siprianus. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Tetapi hikmah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Anak-anak yang terkasih, kutipan emas hari ini tentang kerendahan hati. Diambil dari Lukas 7 bab 32. Ayat 32 ya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak. Ya, baik. Coba dengarkan ayat emasnya. Dengarkan dari Lukas bab 7 ayat 32. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian mengalami perasaan ditolak oleh teman? Jadi temannya nggak suka gitu. Pernah belum? Pernah nggak? Jadi suka musuhan. Iya, sekali waktu saja. Jadi kadang-kadang teman-teman tiba-tiba musuhin kita. Atau pernah merasa nggak disukai oleh guru dan orang tua. Padahal sebenarnya mungkin nggak begitu. Jadi karena dimarahin, karena ditegur, kamu merasa, ih, mama nggak suka sama aku. Ih, guruku nggak suka sama aku. Apalagi, aduh ini lagi PJJ, mama nggak bantuin. Repot, mama nggak suka sama aku. Nah, bagaimana rasanya kalau kita tidak disukai orang atau kita lagi dimarahin, rasanya gimana? Rasanya bagaimana, Nak? Sedih, senang? Sedih? Sedih. Iyalah, kalau kita tidak disukai orang itu rasanya sedih. Kita akan mengalami perasaan kecewa, perasaan sedih, kesel lagi ya. Kesel, kenapa sih kamu nggak suka aku? Kenapa sih kamu menolak aku? Nah, kecewa dan bersedih itu boleh, tetapi jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan rasa dendam kepada sesama kita. Kita jadi dendam, kita jadi membalas. Dendam itu perasaan kecewa, sedih tadi simpan dalam hati, kemudian menimbulkan rasa benci kepada orang. Itu namanya dendam. Nah, selalu ada perasaan suka dan duka saat kita bekerja, belajar bersama, atau bekerja bersama dengan orang lain. Dalam pengalaman ini, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ketika kita memaafkan orang lain dengan lapang, itu kita bersikap rendah hati. Jadi memiliki jiwa rendah hati. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus merasa kecewa kepada orang-orang yang tidak membuka mata hati kepada sesamanya. Yesus juga merasa bahwa orang-orang Yahudi ini tidak ingin menerima kebaikan yang Yesus lakukan untuk mereka. Allah mengutus Yohanes Pembaptis dan Yesus untuk berada di tengah-tengah orang Yahudi supaya mereka dapat kembali kepada jalan keselamatan. Tetapi orang Yahudi sama sekali tidak menyadarinya. Sikap ini membuat Yesus kesal dan kecewa. Tetapi
dengan rendah hati, Yesus tetap mendoakan mereka dan menolong mereka dengan memberikan hikmat dan pengampunan, khususnya kepada mereka yang telah mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis dan kabar sukacita Yesus. Anak-anak, oleh karena itu, janganlah kita berkecil hati apabila ada orang yang sedang nggak suka sama kita, menolak kita, membenci kita, marah sama kita, menolak uluran tangan kita. Mari kita belajar bersikap hati menghadapi orang yang seperti ini. Tuhan lebih mengetahui kepada siapa saja kita dapat membantu sesama, misalnya kepada orang kecil, ada pengemis datang, orang miskin, tersingkir, dan difabel, kemudian atau berkebutuhan khusus difabel itu. Akhirnya, dengan begitu nanti kita akan belajar bagaimana kerendahan hati dan ketulusan hati dalam setiap uluran tangan yang kita lakukan sungguh bermakna bagi orang lain. Baik anak-anak, kita akan coba bertanya pada hati kita sendiri. Apakah selama ini aku sudah sering bersikap rendah hati kepada sesamaku? 15 detik diam. Sudahkah aku bersikap rendah hati kepada sesamaku? Sesamaku yaitu orang tuaku, kakak, adik, nenek, kakek, saudara, tetangga, teman sekolah, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan setiap hari kepada kami. Bantulah agar kami semakin mempunyai sikap rendah hati kepada sesama yang membutuhkan kehadiran kami dalam hidupnya. Semoga kehadiran kami dapat membawa kebahagiaan dan makna yang baik untuk semua orang. Amin. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Diamond. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Semuanya sehat? Baik, Bu. Semuanya sehat ya. Semoga selalu diberkati Tuhan. Salam sehat juga untuk keluarga. Semoga keluarga selalu sehat, tetap di rumah. Jaga kesehatan agar kita sehat, menerima berkat Tuhan dan selalu siap untuk bekerja. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan membahas secara virtual, ya minta maaf. Matematika sebenarnya paling enak kalau tatap muka, tapi Ibu akan mencoba, semoga kamu bisa paham. Nanti akan pelan-pelan, setiap satu materi kita akan coba kuis untuk mengetahui apakah kamu sudah bisa atau belum. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kalau di bukumu, ya kamu boleh siapkan buku ESPS Erlangga Matematika karena kita pakai itu bab 1. Sengaja bab 1 belum dibahas, mengapa? Karena bab 1 ini tentang pecahan. Pecahan kamu sudah harus paham KPK dan FPB. Maka ketika harus paham KPK dan FPB, duluan KPK-PB-nya ya. Jadi berbalik. Bab 2, bab 3, baru sekarang bab 1. Ya, nggak usah bingung. Ibu mencoba supaya kamu sudah paham dulu. Supaya nanti ketika harus menggunakan FPB KPK, kamu sudah paham. Baik, seperti biasa, seperti kemarin sudah berjalan, kita gabung 4A4B untuk pendalaman materinya. Ibu minta maaf ya. Hari ini, kemarin kalau Ibu agak menegur keras, tolong karena ini kan gabung. Jadi, anak-anak harus mendengarkan, waktunya tidak banyak. Kalau Ibu Zoom terlalu lama, nggak baik untuk mata kita juga, nggak baik untuk kuotanya juga, ya kan? Maka kita harus cepat. Maka tidak usah bicara kalau Ibu nggak minta bicara. Jadi nanti kalau memang harus quiz, kita gantian, 4A, 4B saling menghargai. Setiap anak harus bersikap dewasa, disiplin, tanggung jawab untuk mengikuti dengan baik. Tidak coret-coret ya. Ibu tahu kamu lagi ada yang lagi penasaran, kemudian ini apa, mencoret-coret, iya, nanti boleh. Setelah selesai kalau mau mencoba dengan Ibu. Tapi ketika belajaran berjalan, jangan mencoret-coret presentasinya. Nanti kalau kecoret repot. Ya, kasihan teman-teman. Mari kita akan awali. Kita hari ini belajar tentang tunggu.
Kalian boleh siapkan. Kalian boleh siapkan buku matematikamu halaman 2. Halaman 1 deh, halaman 1. Ya, halaman 1 ada gambar apa ini ya? Gambar apa? Pizza. Aduh, enak banget pagi-pagi Ibu Sugin gambar pizza. Kita akan belajar bilangan pecahan. Tujuannya hari ini untuk memahami pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Konkret itu yang nyata, yaitu ini contohnya pizza, nyata, kamu suka lihat. Kemudian membandingkan pecahan dengan gambar. Ketika memahami pecahan senilai, kita langsung sudah belajar menyederhanakan pecahan. Jadi hari ini ada 4 materi yang kita pelajari dari bilangan pecahan. Satu persatu kita lihat. Burger di sini ini ada sebenarnya burgernya tadinya satu lingkaran ya nak ya. Seluruhnya itu berarti 1 ya kan. Kemudian 1 ini dibagi berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza ini dibagi 8. Ini ada berapa? Berarti ada 8. Ini masih belum diambil karena ada 8, maka ini karena sudah dipotong tadi kan 1, tapi kemudian dipotong-potong menjadi 8, yaitu 8 per 8. 1 sama dengan di sini, 1 sama dengan 8 per 8. Maksi Ibu takut, ada gambar kucingnya nggak kelihatan muka Maksi. Ya. Kemudian mari kita lihat ke sebelah sini. Ini burgernya, kok burger? Apa ini? Tadi namanya apa? Pizza. Pizzanya tadi sudah dibagi 8, diambil 1 ini. Nah, 1 yang diambil ini berapa nilainya? Nilainya berapa? 1 per 8. Mengapa 1 per 8? Iya. Mengapa 1 per 8? Karena jumlah semuanya adalah 8. Iya, nih. Jadi diambil 1. Kemudian jumlah semuanya 8. Maka jadi 1 per 8. Kemudian kita akan bergeser ke sini. Kita lihat. Ini ada nih nilai. Ibu tenang, ini nilai setengah. Kalau ini nilai 1. Ini 1 itu secara keseluruhan. Jadi pecahan itu mengambil dari bagian keseluruhan. Nanti akan kita lihat pengertian pecahan. Ini adalah juga setengah karena sama besar. Ini kalau ini 1, 2, 3 dibagi 3, jadi 1 per 3. Ibu nggak akan jelaskan yang ini, tapi kita akan melihat apa sih itu pecahan. Sebentar, Ibu admin teman dulu. Teman siapa itu teman? Ya, temenmu. Temenmu. Temenmu ya. Bentar ya. Oke. Baik. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Keseluruhan itu adalah 1. Bagian itu pembilangnya. Jadi nanti kalau kamu menuliskan pecahan, bagian itu ada di pembilang, keseluruhan di bawahnya. Artinya jumlah secara keseluruhan itu adalah penyebut. Ya. Nah, mari kita lihat pada bukumu, halaman 2. Pada bukumu halaman 2. Ini adalah sepotong kubis ungu. Tadinya 1, kemudian dibelah 2. Ya kan? Sepotong kubis ungu. 1, ini 1, ini 1. Kemudian dibelah 2, ya. Aduh, ini sebentar. Bentar ya, Nak ya. Ini tak betulkan. Kurang turun. Siap. Ya, nih. Sepotong kubis ungu dibelah 2, ini ketika 1 dibelah, ini nilainya 1, itu adalah 1, ini kan 1 bagian. Tetapi keseluruhannya ada berapa? 1 dan 2. Maka 1 ini menjadi 1 per 2. Karena ini ada 1, tetapi dari 2 bagian ini. Jadi ada 2 jumlahnya. Keseluruhannya ada 2. Keseluruhan taruh di penyebut, kemudian bagiannya taruh di atas. Maka kubis ini bagiannya menjadi pembilangnya adalah berapa? 1 per 2. 1. Penyebutnya adalah 2 ya. Penyebutnya adalah 2. Jadi nilai sebagian kubis ungu adalah 1 per 2 atau biasa ditulis setengah. Diulang. Coba sekarang Ibu tanya.
Semua tolong perhatikan. Yang disebut pembilang bilangan berapa ini? Satu. Yang disebut penyebut bilangan berapa? Dua. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 2. Pintar. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mari kita lihat. Ini contoh bentuk pecahan lain. Sekarang ini juga adalah pizza ya. Mari dilihat. Pizzanya kalau tadi dibagi 8, sekarang dibagi berapa ini? 10. Bagi berapa? 10. 10. Maka yang dilingkari ini nilainya jadi berapa? 1/10. 1. Mengapa 1/10, Nak? Karena hanya 1 potong diambil dari berapa bagian? 10. Pintar. Ini nilainya 1/10. Sekarang ke sampingnya. Ini buah apa, Nak? Semangka. Buah semangka. Yang Ibu lingkari ini nilainya berapa bagian? 1/6. 1/6. Mengapa 1/6? Karena buah semangkanya ada Bagian dari 6. Iya, pintar. 1 diambil dari 1 yang bagian keseluruhan jumlahnya 6. Ini sekarang burgernya banyak juga. Ini dibagi berapa ini? 8. Dibagi 8, tetapi yang diambil 3. Jadi berapa nilainya? 3/8. 3/8. Pinter. Sekarang ini roti tawar. Tahu nggak ini apa nih? Roti tawar. Siapa suka makan roti tawar kalau pagi hari? Sehat ya. Sehat makan roti tawar pakai telur. Ibu suka makan pakai telur ceplok. Pintar. Mari dilihat. Ini dibagi berapa roti tawarnya? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Yang dilingkari berapa? 2. 2. Berarti nilainya adalah 2/13. Baik. Baik. Sekarang mari dilanjutkan. Pak Heri, selamat datang. Ini Pak Heri masuk. Bentar. Ini tunggu. Baik. Mari kita lihat. Ini ada banyak. Yuk, sama-sama kita baca. Ini berapa nilainya? Dari sini. Ini nilainya berapa? Jumlahnya ada 5. Nilainya jadi 2/5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah ada berapa? 2. Jadi 2/5. Terus ini juga 2/5. Iya. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Yang di blok berapa? 3/4. Ini sama nilainya ya. 3/4. Ini lihat. Ya, ini hanya lingkaran, ini persegi panjang. Sekarang di bawahnya ini berapa? 1/4. Karena bilangan ini gambarnya dibelah 4, kemudian menjadi 1/4. Yang ini juga pintar 1/4. Ini kan karena ada tulisannya Ibu. Sekarang kita akan mencoba yang nggak pakai tulisan Ibu. Yuk. Coba ini. Berapa ini bareng-bareng nilainya? 1/2. Berapa? 1/2. Ini. Ayo mana 1/4? Ini berapa? 1/4. Ini berapa yang ini? 1/3. 1/3. Pintar banget sih. Ini berapa? 2/4. 1/4 kan yang di blok kuning 2. Berarti berapa? 2/2. Ayo 2/2 atau 2/4? 4. Ayo ingat. Penyebut adalah jumlah bagian keseluruhan. Berarti ini berapa tadi? Keseluruhannya 4. Berarti penyebutnya 4. Maka pembilangnya 2. Jadi 2/4. Sekarang ini. 1/2. 1/2. Ya. Ini hitung. Coba dihitung ada berapa? Siapa bisa bantu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 12.
Ripka, berapa ini Ripka? 6/12. 6/12, bukan 8/12, 6/12. Ripka, terima kasih. Casio, tolong dilihat ini berapa? Bentar Bu. saya dong Bu, please. Iya, boleh gantian. Casio dulu. 1/4. 1/4. Dior ini berapa Dior? 1/5. 1/5. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Kecilin ini berapa Kecilin? 2 per berapa? 2/4. Daniela? Ini berapa Daniela? 3/4. 3/4. Sheryl? Ini berapa Sheryl? Sheryl? Hitung jumlah keseluruhannya Sheryl. Ini berapa? Bu, yang cowok kelas 4A nggak dipanggil, Bu. Ya nanti gantian. Kan masih banyak soalnya. Yuk, Sheryl. Kan yang B cowok. Lagi pada main-main chat. Yuk. Ya, baik. Kemudian Audrey. Kaila ini berapa? 4B. Audrey. Kaila. 6/8. 6/8. Oke, kita sekarang yang cowok, siapa namanya? Matthew. Ini berapa Matthew? Gambar hatiku ini. Hatiku untukmu Matthew. 1/2. 1/2. Ini Matthew lagi. 1/2 lagi, Bu. Oke, Win ini berapa Win? Ini berapa? Win? 1/4. Ini Win? Oke, 1/4. Baik, terima kasih. Ayo bilang dulu selamat pagi Pak Heri. Ada Pak Heri? Selamat pagi Pak Heri. Pagi anak-anak. Iya. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi 4A, selamat pagi 4B. Selamat pagi Bu Yuni. Iya. Baik, Pak, ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti bisa ditambahkan Pak Heri ini. Baik. Kemudian Sean, tolong lihat ini berapa Sean? Itu 1/4. Ini loh. 1/4. Ini Nggak ditanya. 1/4. Ini 2/1. Itu 2/1. kok 2/1? 1/2. 1/2. Oke. 1/2 ya. Baik. Terus ini ya, misalin. Ini berapa? Misalin. Misal 4A. 1/2. 1/2 ini? 1/4. Oke, 1/4. Sampai di sini sudah paham? Baca nilai pecahan. Jadi pengertian pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pembilang adalah bagiannya, keseluruhan adalah penyebut ya. Tolong diingat-ingat. Bagian itu ditulis untuk pembilang, kemudian keseluruhan adalah untuk penyebut. Kita lanjutkan. Nih, dengan pecahan senilai. Lihat. Ini adalah pecahan senilai. Kalau kamu lihat di tempatmu ya. Ini adalah terdapat pizza berukuran sama besar ya. Ada pizza berukuran sama besar. Tetapi dipotongnya berbeda. Yang pertama dipotong berapa? 2/8. Yang kedua dipotong berapa? 1/4. 1/4. Jadi kalau kamu lihat di halaman 4 ya. Kamu mau lihat di halaman 4. Iya, dipotong 2. Iya. Ya nggak usah. Kalau kamu mau lihat di halaman 4. Jangan Itu doang. diambil Yang 2. satu dipotong 8. Yang satu dipotong 4. Jadi pada sebentar dulu. Iya. Pada pizza pertama diambil 2 bagian. Karena 2 bagian, keseluruhannya adalah 8, maka menjadi 2/8. Nah, kemudian yang kedua kan dipotong 4. Hanya diambil 1, ditaruh ya, shoot. Nah,
ini menjadi 1/4. Tapi besarnya kamu lihat, coba lihat. Sama tidak besarnya? Sama. Sama. Maka 2/8 sama dengan 1/4. Ini namanya pecahan senilai. Ya, namanya pecahan senilai. Kita akan lihat videonya. Ya, kita akan lihat videonya. Yuk, iya. Pecahan. Oh my. Lihat, terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Yang ini nilainya karena 2 potong, ada 2, jumlahnya 8, 2/8. Ini 1/4 kedua potong pizza sama besar. Nah, sampai di sini paham? Sudah paham? Kalau paham kita ambil. Kita ambil buku halaman 3. Tolong diambil buku halaman 3. Ambil pensil. Bu, itu udah pernah dikerjain, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mari kita lihat bersama. Nomor 1. Pepaya itu nilainya berapa? 1/2. 2/2. Oke. Nah, bagian B. Itu gambar apa sih? 1/8. Bisa. Oh, pizza. Nilainya berapa? Nilainya berapa? 1/8, Bu. 1/8. Kemudian bagian C. 1/7. 1/7. Satu saja, 1/7. Sekarang mari kita lihat. Nomor 2, tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai. Yang A, itu pecahan nilainya berapa? 2/3. Yang B, 8/11. kok 8/3? Coba dihitung, lihat. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/11. 8/11. Yang C, 7/10. 7/10. 7/10. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita buka halaman 6. Kita buka halaman 6. Ini 2. Hanya nomor 1. Tolong dikerjakan 2 menit. Cepetan. Nomor 1. Supaya nanti dicek bersama. Langsung diisi di buku cetak. Yang tadi dikerjain, Kakak. Yang sudah dikerjain ya bagus. Semangat. Nomor 1 saja latihan 2. Nomor 1 saja. 1/2. Tadi kita cari pecahan senilai kan? Saya sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Saya sudah, Bu. Ya, sabar. Sudah, Bu. Saya sudah. Oke. Sudah. Sudah? Kecil aja. Kecil aja. Nggak kedengeran suaranya. Saya sudah kerjain, Bu. Nih caranya lihat. Tuh. Kan kalau Menentukan pecahan yang senilai dengan 6, contohnya 6/12. Dikalikan 2 boleh, kalikan 3 boleh, kalikan 4 boleh, tergantung. Kamu tinggal ngisi. Mari kita periksa nomor 1 bagian A. 1/2 sama dengan berapa? Per 4. 2/4. 2/4. Bagian B, 2/3 sama dengan berapa? 6/9. 6/9. Pintar. Bagian C, 3 per berapa sama dengan 6/8? 3/4. Hah? 3/4 sama dengan 6/8. 3/4 Bagian D. sama dengan 6/8. Oke, bagian D. 2/5 sama dengan 6/15. 2/5 sama dengan 6/15. Pintar. Ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 6 udah sama nomor 5 bagian. Halaman 6. Gimana sih kamu? Yuk, bagian E. 3/5 sama dengan 9/15. 3/5 sama dengan 9/15. Bagian F.
5/10 sama dengan 1/2. 5/10 sama dengan 1/2. Sekarang G, Aldrik. Aldrik, tadi cowok belum disebut ya, yang baru Matthew. Aldrik. No, bagian G. Berapa? Titik-titik per 12 sama dengan 4/6. 8/12. 8/12 sama dengan 4/6. H, beta. Beta 4 per berapa sama dengan 2/5? Beta, no, H, bagian H. 4 per berapa sama dengan 2/5, beta? Beta? Enggak benar, Mel kedengaran. Kok nggak kedengaran? Beta? Siap, anak-anak kedengaran nggak suara ibu? Kedengaran itu beta. Yuk, berapa beta? Baik, teman-teman kita bantu beta. Berapa? Berapa 4 per berapa sama dengan 2/5? 4/10 dengan 2/5. 4/10, pintar. Yang I? Yang I? 10/10 sama dengan 8/8. 10/10 sama dengan 8/8. Yang J? 12/20 sama dengan 3/5. Aduh, pinter banget. 12/20 sama dengan 3/5. Krisna, Ibu minta Krisna kelas 4B. K, 14/35. 14/35 sama dengan berapa, Krisna? 14/35. Ini Bu ada di sebelahnya caranya. Berapa 14/35 sama dengan Krisna? 35 supaya jadi 5. Kan ini 7, Bu. Dibagi 7 berarti 14 dibagi 7 sama dengan berapa? Bagi 2, Bu. Berarti sama dengan 2/5. Berapa Krisna? 14/35 jadi berapa per berapa? 7/5. Bukan 7/5, kan 14-nya dibagi 7 saya. 2/5. Iya, jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. 30 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi pecahan 14 3/5 senilai dengan 2/5. Iya, pintar. Yang L. Jovanka. Titik-titik 2/27 sama dengan 4/9. 12/27 sama dengan 4/9. Pintar. 12/27 sama dengan 4/9. Yang M, Ibu minta siapa ya? Teguh. Kelas 4B. Yang kelihatan aja. 16 per titik-titik sama dengan 2/6. Kuncinya 16 dibagi 8, pintar ada 2. Berarti bawahnya berapa? Berapa? Berapa per berapa? Teguh? 16 per? Jadi 16 kan jadi 2. Itu kan dibagi 8. Maka 6-nya juga harus kali 8. 6 kali 8 berapa sayang? Ayo jangan malah hilang nih, kalau disuruh terus hilang Ibu sedih nih. Nggak apa-apa ini. Nggak digigit, Pak Heri juga nggak marah kan ya Pak Heri ya? Salah nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama. Yuk. Jadi 6 dikalikan 8 berapa? Ayo, siapa yang bisa bantu 6 kali 8 berapa? 48. 48. Iyalah. 48. Sekarang yang N, terakhir ini tinggal 2 nomor. Diketik, dicet. Yuk, sekarang bareng-bareng yang ngisinya tidak usah per. Itu kan hanya mengisi saja. N sama O. Jadi kamu chat, tinggal ngetik berapa dan berapa. Semua. Sekarang 4B dulu. Ini minta maaf ya, 4A ya, sabar dulu. Sekarang 4B chat untuk N sama dengan berapa, O sama dengan berapa. Yuk, 4B dulu. Kita chat dulu. Yuk. Iya. Tadi chat dulu. Jawaban N sama dengan. Ya. Jangan everyone ya.
ketiknya diklik everyone, jangan ke orangnya. Nggak usah gambarnya langsung N sama dengan titik-titik. O sama dengan. Nah, gitu yuk. Jawab silakan. Yang B dulu, 4B. 20 sama dengan 7 per titik-titik. Jadi kamu hanya menulis N sama dengan titik-titik, O sama dengan titik-titik. Yo, itu Bu Yuni udah tulis. N sama dengan contohnya 7, contohnya 7 per 5. Berarti kamu tinggal nulis 5-nya saja. Ya. Kemudian contoh yang 36 per 60 sama dengan titik-titik per 5. Kamu tinggal nulis pembilangnya berapa. Yo. 4. Komputer Ayo, 4B belum siap, 4A dulu. Yuk, kebut-kebutan siapa yang dulu? N sama dengan? Yuk, iya boleh. Mau ditulis gitu juga boleh. Good. Matthew, Kinara, Queen belum ditulis hurufnya. Ya, 4B sampai belajar, yuk. Nggak apa-apa. N sama dengan berapa? O sama dengan berapa? Link chat di bawah. Chat di bawah. Sini kan? Enggak. Angelica ya bener nih 4B, pintar. Ya, Angel benar. 4B dulu kan, Bu. Clara, ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya sekarang kebut-kebutan siapa yang duluan? Kebut-kebutan siapa yang duluan? Yud, iya, pintar. Aseksen, Dior, iya. Saril, Ya. ya, iya pintar. Nah, gitu dong. Cepat. Iya, banyak belum? Iya. Terus? Kamu soalnya mau pakai basmas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan dulu-duluan. Nih, Stephen, Karen pintar. Ya, semuanya pintar. Semuanya duluan, ayo. Ini hanya tergantung kliknya aja. Yuk. Beta, kamu belum ngeklik. Ayo, kemarin juga. Baik, Bu Yuni, bisa saya tambahkan ya Bu Yuni ya? Ya, boleh silakan Pak Heri. Ya. Anak-anak, sambil kamu mencari jawaban N dan O, tadi Bu Yuni sudah banyak menjelaskan mengenai bilangan pecahan, baik itu nilai pecahan, bentuk pecahan, ataupun pecahan, merubah pecahan. Anak-anak, sebetulnya pecahan itu adalah, coba, yang sudah selesai menulis, perhatikan Bapak ya, yang sudah selesai menulis, perhatikan Pak Eri. Anak-anak yang dimaksud dengan pecahan itu apa sih, Nak? Apa tadi? Sudah dijelasin Ibu? Dijelasin Bu Yuni, pecahan itu apa, Nak? Bagian dari keseluruhan. Ya, pecahan itu adalah sesuatu yang tidak utuh, ya, sesuatu yang tidak utuh, ya kan? Itu namanya pecah. Nah, pecahan itu terdiri dari 2 angka. Itu contoh misalnya adalah ini 1/2, ya kan? Artinya tadi mungkin tadi sudah dijelaskan begini. Bilangan 1 itu adalah bilangan penyebutnya dan 2 adalah bilangan Saya apa? nggak boleh ngetik yang nggak penting saya. Pecahan ada terdiri dari 2 bilangan. Ratio. Contohnya misalnya setengah itu, nah angka 1 itu disebut pembilang, angka 2-nya disebut apa, Nak? Menyebut. Menyebut. Anak-anak, di soal yang tadi diberikan oleh Bu Yuni, mengisi titik-titik dengan untuk menjadi pecahan supaya senilai dan pecahan tidak berubah nilainya, maka pecahan itu harus dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang Ini 4. Lop, bagaimana? siapa nih Kilop? Harus dibagi ataupun dikalikan dengan bilangan yang Itu Austin, Bu. sama. Ya. Ayo yang sudah perhatikan Pak Heri tidak usah chat yang tidak penting. Ini banyak Ya. loh nih. Kilop, Kalau- Krisna, ayo. Anak-anak, kalian boleh cat nanti kalau misalnya Bu Yuni suruh ataupun Pak Eri suruh ya. Sekarang perhatikan dulu untuk mikrofonnya bisa kalian mute-nya supaya tidak terdengar ribut. Anak-anak, pecahan itu tidak akan berubah nilainya apabila atau untuk mencari pecahan yang dinilai supaya kalian
maka pecahan itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang Matematika ini ya? sama. Ya. Contoh tadi. Contoh soal yang A. Setengah 1/2. Kayak matematika yang nomor 1. 1/2 itu bisa menjadi 2/4. Kenapa bisa jadi 2/4? Karena ini berarti setengah tersebut dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan dengan bilangan yang sama. Berapa, Nak? Lihat soalnya tadi. Lihat soal yang halaman 6 nomor 1A. Ya, lihat kembali. Vano coba Vano. Setengah bisa menjadi 2/4. Isinya tadi 2/4 kan? Vano? Ini pelajaran tahun berapa? Ditanyakan. Setengah 1/2 tadi untuk untuk dijadikan pecahan senilai menjadi 2/4. Berarti setengah tersebut dikalikan dengan bilangan berapa, Vano? Dan baru buku PR. Berapa? Pak. 2. Quincy. Apakah setengah bisa dijadikan Makan deh kasih. mempunyai nilai pecahan yang sama lagi selain 2/4? Audrey, Kayla. Catherine. Coba Catherine. Catherine 4A. Catherine. Apakah 1/2 bisa menjadi sebelah sini bisa dijadikan Bagian pecahan apa yang lain persi? yang mempunyai nilai setengah selain 2/4? Catherine, Kedengeran bisa tidak? Catherine. Bisa tidak? Nggak kedengeran. Nah, nggak kedengeran. Catherine, Pak Catherine, Ibu dengar, Ibu terangkan. Jadi Pak Ya, Heri coba. bertanya, setengah selain menjadi 2/4 bisa menjadi berapa? Bisa dijadikan Ya, pecahan yang 1/2 lain. kan bilangan lainnya bisa 2/4. Kemudian naik lagi, kalau dikalikan 2 jadi 2/4. Kamu berikan lagi naik. Berapa? 4/8, pintar. Iya, boleh 4/8. Ya, coba. Itu tanggal 16 September ya? Terus, berapa nih Brian contohnya. coba. Brian, serain 4/8. Setengah. Nah, Brian kalau dipanggil hilang kan? Lihat ini caranya lihat. Caranya ada di depan, ada di layar. Ya. Nah, jadi pecahan itu bisa dijadikan pecahan yang lain bentuknya, tetapi nilainya masih sama, yaitu dengan cara mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Sama. Contoh, setengah tadi menjadi 2/4. Karena apa? 1 dikalikan 2. 1 dikalikan 2 dikalikan 2. Kalau dikalikan 3 menjadi berapa, Nak? Lihat nih contoh nih. Nih, yang Coba atas perhatikan Bu dikalikan Yuni. 2, yang bawah dibagi 3. Yang atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 3. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2, yang bawah dikali 5. Seperti ini. Jadi bebas, yang penting pembilang dan penyebut sama untuk mengalihkan. Ya, betul. Tuh, lihat. Lihat contohnya. Tadi kan udah dikasih contoh. Perhatikan Bu Yuni. Tuh. Tuh. Yang dimaksud Pak Heri ini. Tolong, Nak, lihat ini. Yang Ya. dimaksudkan Pak Heri ini. Nanti kan belajar Iya. Masih, Pak? Makasih Bu Yuni. Ya. Untuk lebih jelas akan kita lihat ini. Ya. Nah, Anak-anak perhatikan PowerPoint yang ditampilkan Bu Yuni. Coba Lihat. lihat kembali. lihat ini. Jadi, tadi yang dijelaskan Pak Heri ini fungsinya untuk menyederhanakan pecahan jika pecahan itu Ya itu ada. masih bisa dibagi dengan faktor yang sama. Mari kita Ya, lihat. betul. Iya, ini lihat. Jadi kaitannya pecahan senilai itu dengan menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya
mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Artinya Ya. antara pembilang dan penyebut sudah tidak bisa dibagi lagi. Sudah tidak bisa dikecilkan atau Ya, nggak dibagi dikecilkan lagi, dengan jadi nggak yang bisa lain dibagi lagi. Nah, Ya, betul. langkah pertama yang paling mudah, kalau kamu menemukan pecahan, kamu lihat pembilang dan penyebut. Oh, ini penyebutnya bisa nggak ya dibagi pembilang? Nggak bisa. Ya, kalau tidak bisa, kamu bisa mencari dengan faktor bilangan terbesar. Kamu sudah belajar FPB belum? Sudah. Nah, masih Ya. ingat mencari FPB? Nah, ini gunanya. FPB berguna untuk menyederhanakan pecahan. Di sini kalau di sini kan belum pakai, ini kan tidak pakai FPB, masih pakai tadi model dibagi dua, dibagi. Nanti sebentar Ibu jelaskan di sini ya, Ibu kasih berikutnya. Jadi ini paling mudah itu. Tetapi langkah pertama yang paling mudah kamu lakukan kalau kamu bingung mentok, begini dulu. Oh, tak bagi dua, pakai bilangan prima atau faktor prima yang terkecil dulu. Oh, pembilang dan penyebutnya dibagi dua dulu. Nah, sudah dibagi dua bisa pembilang dan penyebutnya dibagi dua. Ternyata masih bisa dibagi lagi. Kamu bagi lagi, dibagi dua lagi. Ketemu pembilang dan penyebut dibagi dua. Nah, bentuk yang paling mudah ternyata dari 20/24 sama dengan 5/6. Video sebentar, biar kamu paham. Ya. Ya, betul. Sehingga apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, coba perhatikan anak-anak. Apa yang disampaikan Bu Yuni tadi diingat, nanti bisa kalian analisa sendiri kok bisa begini itu karena apa. Maka nanti kalian akan tahu, bukan hanya sekedar hafal ya nak ya. Kalau hanya sekedar hafal, nanti kalau hanya sekedar hafal, bentuk pecahannya beda, kalian sudah tidak tahu. Tetapi kalau misalnya apa yang disampaikan Bu Yuni tadi kamu ngerti, itu nanti kamu akan dengan pecahan seberapa bentuknya seperti apapun juga, maka kalian nanti akan tahu. Ya. Ibu ulang sekali lagi, tolong dicermati ya. Ini cara menyederhanakan pecahan atau mencari pecahan senilai. Jadi menyederhanakan pecahan itu sama dengan mencari pecahan senilai. Sekali lagi ya, tolong dipahami. Sudah, yang lain perhatikan dulu, tidak usah berbicara satu dengan yang lain atau berbicara tinggi. Dasar. Hai. Berapa lagi? Jam 10 nanti Ibu Sisyuk Clara jangan usah komen ke temannya dulu, Clara. Winsi. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, perhatikan Bu Yuni anak-anak. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk menyederhanakan pecahan ada yang bertanya? Jadi, menyederhanakan pecahan, Ibu sebentar ya. Ibu bukan screen share nih, sebentar. Bentar ya. Bentar. Mana ya? Ibu coba nih. Baik. Ibu akan coba kita menyederhanakan pecahan misalnya. Ya, Ibu pakai tulisan. Contohnya 12. Aduh, bentar. pakai teks. Pakai teks agak susah itunya. Baik. Ibu tulis ya. 12 di 20/30. Ayo tidak, Ibu terima kasih sudah membantu pencoret tapi tidak perlu. Jadi bagaimana caranya? Kamu mencari FPB dari
12 dan 30. Lihat, tolong dilihat. Jadi kita lihat dulu, 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, iya kan? 30 sama dengan berapa? 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang FPB-nya berapa, Nak? Coba siapa yang bisa bantu Ibu? Nah, bisa bantu Ibu? Berapa FPB-nya ini berarti? 2 kali 2 kali 3. Yang sama saja. 2 kali 2 kali 3. Ya, benar. Sama dengan Ya. berapa? 6. 6. Oke. Berarti pembilangnya bilangan berapa itu? Pembilangnya bilangan berapa, sayang? 12. Itu harus dibagi berapa? FPB? 6 sama dengan 12 bagi 2. Anak-anak perhatikan, tidak usah cari yang lain dulu. penyebut 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5. Kan? Berarti pecahan sederhana, pecahan paling sederhana dari 12, 30. Ini karena baru ini yang coret-coretan itu baru ngikutin Zoom, jadi ya begitu. Ayo nggak usah ditunjukkan kalau baru ikut Zoom. Sama dengan 2/5. Sampai di sini paham belum? Ayo, sampai di sini ada yang belum paham? Baik, ini sekarang Ibu kasih kesempatan membuat seperti Bu Yuni. Ya, di chat. Ini Bu Yuni nggak hapus. Silahkan kamu chat. Yuk, pecahan yang paling sederhana. Tolong dipakai chat. 25/45. Yuk, silahkan. Silahkan Ya. di chat. 25/45. Pecahan paling sederhananya berapa? Ini caranya seperti ini. Silakan. Berapa Bu tadi? 25 per berapa Bu? 25/45. 25/45. 25/45. 10 dari 60 siswa yang tercepat siapa coba? Siapa yang tercepat? Good. Ayo. Good. Ya. Silakan. Ada 60 siswa. Coba. Baik. Yang tercepat. Sekarang lagi. Dengarkan. Yang tercepat siapa? Dengarkan. Ya. 30. Dengarkan. 30/50. Pecahan yang paling sederhana. 30/50. Ini langsung buat sedetik harusnya tahu. Ayo. Tercepat 30/50. Ya, pintar. Ya, depan Kak Helena. Helena salah. Helena. Dihitung Helena. Pano benar. Yo. Itu aksen dihitung lagi. Divanya benar. 30/50. Good. Eken benar. Yo. Abner benar. Jocelyn betul. Jocelyn betul. Pintar. Iya. Berarti Sekali kalian lagi, sudah mulai ya. sekali lagi sebelum menuju. Sekali lagi. Coba sekali lagi perhatikan anak-anak. Dengarkan, sekali lagi dengarkan. Ya. Yep. Sudah. 45 dengerin. 45/54. Sudah. Ayo diulang kan. 45 bagi 45/54. Dibalik angkanya 45/54. Good. Ya, Stefano, good. Sari tolong diulang lagi. Matthew, benar ya. Coba Sharing tadi betul. 5/9 belum. Kalista tolong diulang. Iya, pintar. Nah. Jocelyn, Sean, ya, good. Terus
Baik. Nah, berarti Pintar. anak-anak, kalian sudah mulai paham ya, nak ya? Sudah mulai paham dengan nilai pecahan yang senilai. Jadi, kuncinya untuk mencari pecahan yang senilai, kita pergunakan FPB. Pergunakan apa, Nana? Faktor pertemuan terbesar. Nah, maka kemarin KPK dan FPB diberikan dulu oleh Bu Yuni karena apa? Yaitu tadi supaya kalian pecahan bisa mengerjakan dan mengerti dengan benar. Anak-anak, memang sih dalam pelajaran secara daring ini kita cukup sulit. Mungkin kita akan lebih mudah kalau misalnya tatap muka. Tapi ya dengan keterbatasan kita berusaha. Bu Yuni udah mati-matian berusaha, nak. Lihat kalian Bu Yuni. Itu mati-matian untuk berusaha memajukan kalian ya, memajukan kalian. Maka dari waktu yang sedikit ini kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Heri kita cermati bersama. Jadi Pak Heri dan Bu Yuni maju bersama nih untuk kita bersama. Jadi kelas 4A dan B bersama Pak Heri dan Bu Yuni, Ibu mau kalian maju bersama. Akan kita lanjutkan. Jadi sampai dengan nilai menyederhanakan, sudah paham ya? Kita akan lanjutkan untuk membandingkan pecahan. Jadi terakhir ini adalah membandingkan pecahan. Ya, kita lihat. Pak, nyalain lampu panas. Kalau lihat ke depan. Anak-anak perhatikan, tidak berbicara sendiri. Lihat. Masih. Emang selesainya jam berapa sih? Ya, sebentar lagi. Paparkan Sebentar lagi, ini. tinggal sekali nih. Ini membandingkan cukup sulit ya, nak ya. Coba perhatikan. Lihat. Bu, Ya, ini sebentar pelajaran lagi, lihat. matematika kan, Bu? Iya, ini Yuni. Tadi kan masuknya telat, jadi kayak kemarin. Kasih cat. Sekali lagi, sedikit lagi. Lihat, perhatikan. Bu Yuni, Iya. kalau misalnya mau bandingin pakai perkalian bersilang, kan? Iya. Membandingkan menggunakan perkalian bersilang. Ini lihat nih. Ini ada di sini. Kalau ini kan, ini dibandingkan, ini kan sama dengan. Ini sama dengan. Yang di kanan tentu lebih besar yang banyak nih. 1, 2, 3, 4. Tentu Udah nggak lebih dipakai. banyak Kalau dari udah yang 1, dinilai 2. berarti udah selesai. Kalau pakai gambar, ya. Coretin. Ini jangan bicara sendiri. Kemudian yang ini sekarang lihat. 1/4 dibandingkan kalau kamu hanya menggunakan bilangan di perkalian bersilang. 1 kali 6 sama dengan 6. 4 kali 1 sama dengan 4. Maka karena 6 lebih besar, maka 6 dan 4 tentu 1/4. Kan hasilnya 6 yang walaupun nih ya bilangannya 6 lebih besar. Di sini lebih kecil. Tetapi kalau pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, yang lebih besar itu lebih kecil jatuhnya. Jadi pembilangnya lebih kecil. Jadi kalau pembilangnya sama, penyebutnya lebih kecil, nilainya menjadi lebih besar. Maka 1/4 lebih besar daripada 1/6. Ya, dikalikan silang saja nih. Oh, 4 kali 1, terus di sini 4. 6 kali 1 terus di sini 6. Oh, berarti 6 lebih besar daripada 4. Nah, Ibu kasih contoh ini. 8 kali 3, 24. 3 ini adalah 24. 5 kali 3 ini 15. Maka lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang pembilangnya nih lihat. Pembilangnya sama, penyebutnya lebih kecil. Berarti lebih besar. Kalau ini lihat. Helen 4B, Helen ya, penyebut 4B. sama. Kalau penyebut sama, perhatikan Bu Yuni. 4B kalau perhatikan Bu penyebut Yuni. sama tinggal melihat pembilang. Pembilang yang lebih besar berarti ya lebih besar karena pembilangnya lebih besar. Tadi sama caranya yang di sini lihat. 5/8 lebih besar dari 4/6. Mengapa? 4/6. Karena ini pakai FPB. FPB-nya berapa antara ini? Ya jadi ini perkalian silang. Dikalikan ini 8 dan 6 dipakein disamain penyebutnya ya. Oh, ini cari KPK-nya 24. Jadi sama dengan 24. Oh, KPK antara 6 dan 8 sama dengan 24. Maka
8 dijadiin 24 kali 3, yang atas juga dikalikan. Pembilangnya menjadi 15. Yang 6 jadi Dengan yang 4 per 6 dikalikan menjadi berapa? 16 per 24. Iya, jadi 16 per 24 ini lebih kecil, yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 16 per, ini 18 harusnya. Ya. 4 per ya. Catatan anak-anak, untuk pecahan itu jika pembilangnya semakin besar, maka nilainya semakin besar. Kalau pembilangnya lebih besar, penyebutnya sama, Ya. berarti lebih besar. Tetapi ini lihat, ini penyebutnya kan sama kan? Kemudian pembilangnya Betul. yang lebih besar ya menjadi lebih besar. Yang 4, jadi itu. Jadi yang ini 6, jadi 24. Ya, sama-sama. Jadi per 24, yang 8 jadi Ya. per 24, yang 6 jadi per 24. Yang ini dikali 4, atasnya juga dikali 4. Jadi 16. Kemudian Ya, 8 betul. kali 3 jadi 15. Sampai di sini bisa ya? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Supaya cepat, ini biar cepat. Nanti terakhir ada kuis matematika. Oh iya, sudah dikirim. Mari kita lihat nih, contohnya begini. Ya sama-sama ini, coba bandingkan berikut 3/4 dan 5/6. Mana yang lebih besar? Siapa cepet-cepetan? Ayo diketik cepetan. Ya udah diketik. 3/4 tolong diperiksa Pak Heri. 3/4 kali 3/4 dan 5/6. Sudah yang B 8/11 sama 4/7. Sudah? Tolong. Mana? Mana 3/4 dan 5/6? Siapa yang bisa? Tadi Bu bilang kan, kalau hanya selisih 1, nih. 16. Semakin besar pembilangnya kalau penyebutnya Penyebutnya disamakan dulu. Nah, penyebutnya disamakan dulu. Nanti kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya yang besar, itulah angka yang pecahan yang lebih besar. Coba. Yang A saja deh. Ini berapa? Yang A dulu. Yang A dulu. Yang A dulu. 3/4 dengan 5/6 mana yang lebih, tandanya 3/4 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Ini loh, kayak gini nih loh. Kayak ibu ini loh. 2 kali 8 adalah 16. Ya. 3 kali 7 sama dengan 21. Pakai silang aja deh. Biar cepat perkalian silang. 9. Oh, berarti jadi Helen betul. Kayla betul. Triskal betul. Matthew betul. Elil, Vanka, Tian, Jocelyn, Angel betul, Michelle betul. Oke. Ya. Sudah ya? Berarti udah Ya. pintar ya? Sudah? Sudah bisa Bu Yuni. Oke, Lanjut yang B lanjut. coba Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan nih, Clara baru masuk. Clara Quincy. Maksi salah. Pasti salah. Ya Maksi. Coba yang B Bu Yuni. Yang B silakan 8/11 dengan 4/7. Yuk. 8/11 dengan 4/7. 8/11. Diketik lagi, diketik. Diketik lagi. Sudah? Aduh, nih suaranya. Jangan menghidupkan itu. Baik. Sudah? Ya, coba. Sudah ya? Sekarang kita coba yang ini. Sudah? Untung aku benar. Sudah ya? Sudah belum? 8/11 dengan 4/7 mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? 7. 4/7. 7. 4/7 atau? Ayo.
8/11 atau 4/7? Tolong dilihat. 7 kali 8, 56. 11 kali 4 kan cuma 44. Berarti besar yang siapa? Besar yang mana? 8/11. Dilihat pembilangnya. Dilihat pembilangnya. 8/11. Sudah. Pembilangnya Baik. yang 8/11 menjadi 56/7. 56 dan 44 ya. Ya, Baik, betul. kita lanjutkan. Lanjut ya. Sudah paham belum? Besar. Sudah? Sudah. Dan betul. Baik. Kalau sudah Biarin kita lanjutkan. betul. Lihat ke sini. Iyalah. Ya, Jadi lanjutkan. kalau membandingkan menggunakan gambar seperti ini, Nak. Biar lebih mudah pakai gambar. waktunya tidak Karena waktunya udah mau habis nih. percuma anak-anak Udah mau belajar. habis nih. Ya. Jadi kalau pakai gambar. Bu, ini Jadi kan kita gambarnya belajar seperti gambar 4 matematika. lebih besar. Yang ini Itu setengah tentu cepet-cepetan. lebih besar. Catherine, ya. Ini sama, Catherine, betul. setara. Catherine, apa, Catherine? Ya kita lihat dulu video sebentar deh, biar kamu lebih paham. Sudah, yang tadi sudah itu maksudnya Jadi itu salah. Belum selesai nih, lihat. cewek. Tak ada kak itu. Rika, betul. Terus tadi kak bilang gini, katanya membandingkan gitu kan kak. Bu ini kalau membandingkan pakai perkalian silang kan. Iya benar itu. Tuh kan, Ya, sudah pakai ada perkalian anak, silang, benar, pintar. Nah, yang lain sudah ada anak yang udah mulai goreng karena kalian berisik sendiri loh ya. Tapi kan, kalau Yuni sudah mulai menampilkan materi, kalian perhatikan, jangan ngobrol sendiri, nak, jangan ngobrol sendiri, Tapi gua harus nunggu dulu. supaya teman yang lain tidak terganggu. Ayo, nak, perhatikan Bu Yuni, supaya teman yang lain tidak terganggu dan kalian bisa memperhatikan dengan baik. Yuk. Ayo, bapaknya. Oh iya. Kasihan bapaknya. Nah, baik anak-anak, materi hari ini selesai. Ibu berharap ini kan hanya menguatkan. Jadi untuk membandingkan pakai perkalian silang, tetapi ada yang harus kamu tahu nih. Membandingkan langsung kedua pecahan itu, ini kata kuncinya ini. Ya, menyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Lihat. Yang ribut siapa ya? Oh, adiknya boleh ikut Zoom tapi nggak boleh mengeluarkan suara supaya tidak mengganggu. Ya. Baik, diulang ya. Jika penyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Yang lebih besar ya tentu lebih besar nilainya. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, samakan dulu penyebut kedua pecahan lalu pembilang disesuaikan dengan pecahan itu, dengan pecahan penyebut itu. Jadi sampai di sini penjelasan materi Pak Heri mungkin mau menambahkan, nanti kalian bisa kunjungi ke GCR ya, ada soal latihan di situ, silakan dikerjakan soal latihannya pada GCR. Ini kan direkam, jadi nanti Ibu akan kirimkan seperti kemarin kan masuk YouTube ya. Nanti kalau ada yang nggak hadir, tapi Bu lihat saja kalau sudah 60 anak ikut semua, Ibu tidak akan masukkan YouTube. Ya, Tapi betul kalau, Bu. Nanti. Ya, jadi kalau semua selalu dimasukkan ke YouTube, nanti anak-anak Bisa buka akhirnya lagi. tidak mengikuti, hanya mereka menyetel YouTube-nya saja Bu Yuni. Nanti Iya, kalau iya. Jadi kamu bisa lihat materinya dari YouTube, kan udah ngerti. Sebetulnya juga di buku. Ini sama dengan di buku, sengaja ngambil dari buku kan, jadi anak-anak bisa paham. Nanti bilang, ayo terima kasih untuk yang lagi belajar coret-coret, tapi Bu Yuni seneng kalau kamu tidak mencoret-coret, ya. Minta maaf, ini yang lagi belajar coret-coret, aduh sedih Ibu deh. Yuk, baik. Terima kasih anak-anak untuk perjumpaan hari ini. Silahkan kalian nanti kunjungi GCR. Untuk hari ini cukup materinya. Nanti besok tidak ada kelas Zoom karena besok kamu PTS lisan bersama bahasa Inggris. ya, sama Pak Yansen. Bahasa Inggris ya Bu ya. Bukannya Pak Yansen ya? Bahasa Jadi Inggris besok Bu apa? Febri dan Pak Yansen.
Nanti kalau siang memang ada kesempatan untuk perjumpaan virtual, kita akan perjumpaan. Tapi kalau tidak ya kamu istirahat dulu. Persiapan untuk lisan dan tertulis minggu depan. Ya. Bu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Bu. Kan ini udah pelajaran matematika, masih ada pelajaran matematika lagi nggak di GCR? Loh, di GCR ada Di soal. GCR kan ada latihan kuisnya, nah. Ada latihannya. Ini kan Oh, penjelasan. Hari ini tidak pakai kuis, tetapi pakai kamu kan pakai tulisan ini ya. Sudah berbulan-bulan kita pakai form. Ibu sama Pak Hedi takut kamu lupa nulis nanti. Jadi Ya, betul. akan kita selang-seling, ya. Nanti lupa nulis angka lagi. Jadi hari ini ada latihan kuis bentuknya seperti ini. Sebentar Ibu Yuni kasih lihat ya. Ada kuis, ada sebentar. Jadi kamu tinggal nulis aja. Sebentar, Ibu screen share dulu. Bentuknya seperti ini. Latihannya nih. Ini latihan seperti ini. Tuh. Ya. Silakan nanti dikerjakan di GCR, sudah sebentar lagi Ibu masukkan, sebentar lagi kita apa namanya? Kita share di GCR. Sebentar lagi juga muncul. Sebentar lagi kita share di GCR. Ibu share kalau sudah paham, karena ini tadi anak-anak kita lihat sudah paham ya sudah, ya. Dan Ibu himbau untuk anak-anak tidak, Ibu kan sampaikan bahwa ini Ibu record. Ibu malu kalau masukin YouTube, kemudian chatnya, tulisannya tidak bertanggung jawab. Ya kan, ini kan mau dimasukin YouTube, Ibu sudah bilang. Tapi chatnya chat-chat yang tidak penting. Chat-chatnya harusnya chat yang berhubungan dengan kita belajar. Jangan chat yang tidak bertanggung jawab, malah ngomongin kucing apalah, ngatain orang, itu kan nggak penting banget ya. Nggak sopan dan tidak bertanggung jawab. Kalau masuk YouTube itu yang lihat bukan hanya kalian sendiri. Jadi Orang semua banyak yang lihat. kalian Ya kalian ampun. juga teman-teman yang ada di luar sana pun juga bisa melihat. Jadi kan bisa melihat, oh ini toh kelas 4 Marsudiri itu. Jadi kelas 4 A dan B-nya Marsudiri Matraman, ya kalian bisa lihat. Jadi anak-anak nanti kan ini nanti di-upload sama Bu Yuni. Jadi kalian bisa menunjukkan sikap yang mandiri, ya integritas, ya religiusnya, ya pokoknya kalian bisa menunjukkan sikap yang bisa dipertanggungjawabkan dan dicontoh oleh teman-teman yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Kita akan siapa yang mau bantu doa penutup? Saya bu. Ya, boleh, Catherine. Ya, Catherine boleh. Oh, siapa Catherine? Ya. Oke. Yuk, malaikat Ya, kita Allah ya. sudah menutup. Saya. Yuk, dibuka. Itu suaranya kalau ditutup nggak kedengaran. Ayo dibuka Ya, dulu Catherine pimpin doa penutup yang keras, Catherine. Mikrofonnya dibuka, kita berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Kita yang Diam semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Kau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah diriku. Amin. Tuhan Yesus, karena saya cinta sekali kepada Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan Yesus, Supaya saya menjadi anak yang baik hati. Amin. Santo Fransiskus Yesus dan Ibu Magdalena Dai mendoakan kami. supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Oke, Sampai terima kasih ketemu banyak. lagi anak-anak. Silakan Kenapa? di GCR. Bu Yuni, terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak. Salam sehat Tetap selalu. sehat ya, Nana, ya. Salam sehat untuk keluarga. Stay at home. Ya. Kita sayang. Dadah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Heri. Ya. Kasih Pak Heri. Dadah, iya. Masa anak-anak. Lupa. Ibu itu dulu. Apa namanya? Ibu mau dipoto nggak?
Apa sudah ada yang foto? Ibu lupa foto Angkatin dong, aku lagi masa. Bentar. Yuk, action. Selfie. Makanya hati-hati ya. Yuk, selfie foto. Shoot. Klik. Yes. Ah, satu lagi sebentar. Yang sebelah. Belum. Bukan. Makanya hati-hati ya. Shoot. Terima kasih. Sudah Terima kasih. difoto. Sampai Makasih Bu ketemu. Lili. Makasih anak-anak. Dadah. Terima kasih Pak Yari. Dadah. Selalu Tuhan memberkati. Iya, salam sehat selalu. Tuhan berkati. Dadah.